Bapak Ibu serta saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Dan kembali lagi kita bertemu dalam kabar baik dari Ebenezer. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami telah siap untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, biar sebentar ketika kami belajar darinya, kebenaran-Mu akan menjadi penuntun langkah hidup kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan kita di saat ini diambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-22. Kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai 40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedemikian jauh bacaan Alkitab kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarnya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perikop kita di saat ini menunjukkan sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dan juga ahli Taurat mengenai hukum yang terutama dan yang paling pertama. Dari percakapan itu, kita dapat mengambil dua hal soal hukum tersebut, yaitu tentang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita sebagai seorang manusia. Nah, hukum yang pertama yaitu mengasihi Allah. Seperti apa cara kita untuk mengasihi Allah? Tuhan Yesus menjelaskan kita harus mengasihi Allah dengan seluruh jiwa kita, akal budi kita, dan juga seluruh kehadiran kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini memberikan kita sebuah gambaran bagaimana percakapan antara Tuhan Yesus dan juga seorang ahli Taurat mengenai hukum yang terutama dan yang paling pertama dalam hukum Taurat. Kita lebih mengenalnya sebagai hukum kasih. Ada dua hal utama yang coba digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang yang mendengarnya, yaitu untuk mengasihi Allah dan juga untuk mengasihi sama manusia. Kata kasih dalam dua hukum tersebut, baik mengasihi Allah maupun mengasihi manusia, itu menggunakan kata agapao. Agapao penekanannya berbeda dengan kata kasih yang berkaitan dengan emosi, maupun kata kasih yang berkaitan dengan ketertarikan fisik ataupun yang memiliki makna nafsu. Tapi kata kasih sendiri ini penekanannya lebih kepada bahwa kita sudah mengetahui sebuah kebenaran, dan melalui pengetahuan itu kita mengikuti kebenaran tersebut. Kita sudah tahu dan mengerti soal Allah, dan melalui kebenaran itu, kebenaran soal Allah itu, kita memiliki iman percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
penekanan soal mengikuti Allah secara sukarela itu diberikan gambaran dalam kedua hukum yang tadi telah kita baca bersama-sama. Hukum pertama penekanannya kepada seluruh kehidupan kita. Itu tergambar dalam kata-kata jiwa, pikiran, dan akal budi. Ketiga hal ini menggambarkan keseluruhan kehidupan seorang manusia. Itu artinya dalam setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, semuanya fokusnya hanya kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat seharusnya menggambarkan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Otomatis semua hal yang benar, semua hal yang tidak bercacat celah, itulah yang seharusnya menjadi gambaran kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah tentang mengasihi sesama manusia. Caranya, Tuhan Yesus bilang dengan cara dan nilai yang sama ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti sebelum kita mengasihi orang lain, maka otomatis kita harus mengasihi dulu diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Dengan cara menerima segala sesuatu yang ada pada diri kita. Baik itu kelemahan kita, baik itu kelebihan kita, baik itu segala persoalan dan tantangan hidup yang boleh kita jalani. Bahkan baik itu berbagai macam sukacita dan dukacita yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena semuanya itu membuat kita apa adanya sampai saat ini. Ketika kita mau menerima semuanya itu, maka dengan sendirinya kita akan mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Dan setelah semuanya itu kita lakukan dengan nilai yang sama yang kita gunakan untuk mengasihi diri kita sendiri, kita akan dengan sendirinya pula akan mengasihi dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mengasihi dan mencintai musuh-musuh kita. Bukankah itu adalah sebuah tantangan tersendiri? Mengasihi orang-orang yang mendukung kita, yang mengasihi kita pula dengan cara yang sama, itu adalah cara yang mudah. Tapi mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, orang-orang yang bahkan membenci kita, itu adalah tantangan dari hukum kasih itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menariknya kedua hukum yang tadi telah kita dengar, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sama manusia, itu harus diwujud nyatakan di dalam sebuah tindakan, ya kan? Di dalam sebuah tindakan. Tidak peduli kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah melalui mulut kita, tidak peduli kita selalu beribadah atau berdoa, tapi kalau tidak diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, maka iman kita sama saja dengan iman yang kosong. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi kita adalah mewujud nyatakannya di dalam setiap perilaku, setiap perkataan, bahkan setiap pikiran kita sehari-hari ini. Bukankah Tuhan Yesus yang telah mengajar kita mengenai hukum kasih itu telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang berdosa? Di saat ini, dalam rangka kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mewujud menyatakan seluruh kasih yang Tuhan Yesus telah berikan dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan kita sehari-hari, melalui tindakan-tindakan kecil yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Biarlah melalui kasih yang kita bagikan, kita dapat mengerti dan memahami mengapa Tuhan pencipta alam semesta mau mengorbankan dirinya untuk kita sendiri, sehingga daripadanya kita dapat terus mengerti dan memahami tentang apa itu kasih yang Tuhan Yesus telah berikan bagi kita semua. Praktikkanlah itu dalam kehidupan sehari-hari, maka lihatlah bagaimana kasih itu, bagaimana hukum itu akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Biarlah firman Tuhan di saat ini terus memberkati kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin.
baik, terima kasih untuk sapaan firman yang telah menyapa dan menegur kami. Ajarlah kami untuk dapat belajar mengasihi Engkau dengan keseluruhan kehidupan kami, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih yang sama yang telah kami lakukan kepada diri kami sendiri. Tuntun kami terus Bapa, ajar kami terus dalam belajar tentang kasih itu sendiri. Bapa yang baik, terus berkati kehidupan kami, tuntun langkah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang telah Engkau murahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa. Inilah harapan kami, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kabar baik dari Indonesia. Kiranya firman Tuhan di saat ini dapat terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekarang dan sampai selamanya. Shalom bagi kita.